Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan praktikum rangkaian hambatan seri dan paralel. Terdiri dari anggota Eleanora, Elva Eliana, Andi Tendri, Daniel Krisyanto Kogoya, Muhammad Rizkula, Raudatul Janah, dan Wendy Saputra. Tujuan praktikumnya yaitu mengetahui karakteristik rangkaian hambatan seri dan paralel. Rumusan masalah berupa bagaimana nilai kuat arus pada masing-masing hambatan di rangkaian seri, bagaimana nilai tegangan pada masing-masing hambatan pada rangkaian seri, bagaimana nilai kuat arus pada masing-masing hambatan di rangkaian paralel, bagaimana nilai tegangan pada masing-masing hambatan di rangkaian paralel. Hipotesis percobaan yang akan kami laksanakan yaitu nilai kuat arus pada masing-masing hambatan yang dirangkai seri adalah sama. Nilai tegangan pada masing-masing hambatan yang dirangkai seri adalah berbeda. Nilai tegangan pada masing-masing hambatan yang dirangkai paralel sama. Nilai kuat arus pada masing-masing hambatan yang dirangkai paralel berbeda. Mencoba merancang percobaan. Keterangannya, 1. Variabel bebas atau variabel manipulasi adalah variabel yang dibuat bervariasi. 2. Variabel terkait atau variabel respon adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 3. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama. Berdasarkan pengertian di atas, silakan kalian sebutkan variabel yang digunakan pada percobaan. Masukkan pada jenis variabel yang sesuai untuk tegangan, sumber atau baterai, kuat arus terukur, tegangan terukur, dan hambatan. 1. Mengidentifikasi variabel. Pertama, variabel bebas, nilai pada hambatan. Kedua, variabel terkait, tegangan pada resistor, arus pada resistor, V total, I total. 2. Mengendalikan variabel. Setelah menentukan variabel, maka kalian harus mengendalikan variabel. Variabel kontrolnya nggak kelihatan kah? Nggak kelihatan? Tolong ditarik aja ke bawah biar kelihatan. Karena Fix dah. Udah, saya lanjutkan. Variabel kontrol dari praktikum kami kali ini adalah sumber tegangan atau baterainya. Lanjut. Oke. 2. Mengendalikan variabel. Setelah menentukan variabel, maka kalian harus mengendalikan variabel atau baik variabel bebas maupun kontrol, yaitu menentukan tegangan sumber atau baterai, kuat arus terukur, tegangan terukur, dan hambatan. B. Merancang prosedur percobaan. Sekarang saatnya menentukan langkah percobaan rangkaian hambatan seri paralel. Bagaimana prosedur percobaannya? Menentukan alat dan bahan yang digunakan. Berdasarkan prosedur yang telah kalian rancang, tentukan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini. Alat dan bahan pada aplikasi PET, atau tuliskan nama bahan yang digunakan sesuai yang tersedia di aplikasi PET. Alatnya yang pertama, ampermeter, voltmeter. Bahannya kawat, 6 buah lampu atau 3 buah lampu untuk rangkaian seri, 3 lampu untuk rangkaian paralel. 3, 2 baterai, 1 baterai untuk seri, 1 baterai untuk paralel. Mencegah
prosedur percobaan dengan bertanggung jawab. Langkah percobaan. Tuliskan sesuai langkah yang sudah kalian laksanakan. Rangkaian seri. 1. Buka link pad yang sudah dibagikan sebelumnya. 2. Setelah membuka link pad, kemudian pilih lab untuk memulai lab virtual dan percobaan membuat rangkaian seri dan paralel. 3. Buat rangkaian seri dengan cara ambil kawat pertama, lalu tarik sesuai panjang kawat yang dibutuhkan, kemudian sambungkan di ujung kutub baterai. Lalu sambungkan kutub yang lain dengan kawat baru. Ambil kawat dan hubungkan kawat di ujung dengan ujung lain dengan posisi vertikal. Hubungkan kawat vertikal dengan kawat yang lain dengan posisi horizontal. Kemudian pasang 3 bohlam lampu secara seri dan hubungkan kembali dengan kawat yang posisi horizontal agar elektron dari baterai dapat mengalir ke lampu dan membuat lampu menyala. 4. Hitung nilai arus dalam rangkai seri menggunakan ampere meter yang disediakan. 5. Hitung nilai tegangan listrik pada rangkaian listrik menggunakan voltmeter yang disediakan. 6. Hitung V total dan I total pada rangkaian seri. Rangkaian paralel. 1. Buka link pad yang sudah dibagikan sebelumnya. 2. Setelah membuka link pad, kemudian pilih lab untuk memulai lab. 3. Buat rangkaian paralel dengan cara ambil kawat dan tarik sesuai yang dibutuhkan, lalu hubungkan pada baterai. Ujung lain baterai pasang kembali kawat. Tarik kawat secara posisi vertikal di masing-masing ujung kawat yang telah dipasang baterai. Kawat yang dipasang secara vertikal kemudian pasang 3 bohlam lampu secara paralel menggunakan kawat agar saling terhubung. Terakhir, hubungkan kawat lain yang posisi vertikal agar aliran listrik dari baterai dapat mengalir ke bohlam lampu yang dipasang secara paralel. 4. Hitung nilai arus dalam rangkaian paralel menggunakan ampere meter yang disediakan. 5. Hitung nilai tegangan listrik pada rangkaian paralel menggunakan voltmeter yang disediakan. 6. Hitung V total dan I total pada rangkaian paralel. Selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam data hasil percobaan. Di sini, di dalam aplikasi PET ini sudah kami buat satu rangkaian seri dan satu rangkaian paralel. Di sini baterai memiliki tegangan sebesar 24 volt. Masing-masing lampu di sini kami buat adalah hambatannya sebesar 100 ohm, R1-nya, R2-nya sama dengan 100 ohm, R3-nya sama dengan 100 ohm. Kita akan mengukur berapa tegangan pada masing-masing lampu dengan menggunakan voltmeter seperti ini. Untuk R1 memiliki tegangan sebesar 8 volt. Untuk R2 memiliki tegangan sebesar 8 volt juga. Untuk R3 memiliki tegangan sebesar 8 volt juga. Jika dijumlahkan, maka tegangan yang dimiliki sebesar 24 volt sama dengan sumber tegangan atau nilai pada tegangan baterai itu sendiri. Kemudian kita dapat mengukur kuat arusnya menggunakan aplikasi ampere meter seperti ini. Untuk R1 besar kuat arusnya sebesar 0,08 ampere meter. Untuk R2 memiliki besar 0,08 ampere meter. Untuk R3-nya memiliki besar kuat arusnya sebesar 0,08 ampere meter. Untuk menghitung jumlah keseluruhan dari kuat arus pada lampu ini dengan cara menambahkan
R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 0,24 ampere meter. Arus listrik yang melewati hambatan R1, R2, dan R3 nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan ini, karena alirannya tidak kemana lagi, akan berjalan seperti ini. Seperti ini. Dia akan berbanding terbalik dengan elektron. Dan kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Dengan rumus sebagai I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kemudian tegangan di hambatan pada rangkaian ini dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber dengan rumus sebagai V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian kita lanjut pada rangkaian paralel. Dan hasil dari data percobaan yang kita buat seperti ini, kita masukkan ke dalam tabel yang sudah kami isi seperti ini untuk rangkaian seri. Kemudian kami lanjutkan kepada rangkaian paralel. Di sini sudah kami buat rangkaian paralel dengan sumber tegangannya atau baterainya kami buat sebesar 24 volt. Kemudian untuk R1-nya kami buat sebesar 100 ohm. Baterai R2-nya sama dengan 100 ohm, R3-nya sama dengan 100 ohm. Kita hitung masing-masing nilai tegangan pada rangkaian paralel ini. Untuk R1-nya 24 volt. Untuk R2-nya sama dengan 24 volt. Untuk R3-nya sama dengan 24 volt. Nah, ini jumlah tegangan pada R1, R2, dan R3 itu sama dan tidak membagi satu sama lain karena akan bernilai sama besar. Dapat dirumuskan sebagai V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sehingga dalam rangkaian paralel, V totalnya itu sama dengan nilai masing-masing tegangan pada VR1, VR2, dan VR3. Begitupun dengan hambatan-hambatan yang lain seperti ini. Kemudian kita coba pada kuat arus. Kuat arus pada R1 sama dengan 0,24 ampere. Kuat arus pada R2 sama dengan 0,24 ampere. R3 sama dengan 0,24 ampere. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1, 2, dan 3 tidak akan sama. Sehingga kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus, semua hambatan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya menjadi I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sehingga seperti ini hasilnya menjadi 0,72 ampere karena kita menjumlahkan kuat arus di R1, di R2, di R3. Sehingga kita dapat I totalnya sama dengan 0,72. Begitupun juga di hambatan-hambatan lain yang ada di dalam tabel. Sekian. Selanjutnya, Wendy. Berdasarkan hasil percobaan, diskusikanlah jawaban untuk pertanyaan berikut dengan teman kelompokmu. 1. Berdasarkan simulasi PET untuk rangkaian hambatan seri, bagaimanakah hubungan nilai hambatan masing-masing lampu dengan nilai kuat arusnya? Pada rangkaian seri, kuat arus 1 akan mengalir dari
berenergi baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Jadi arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2 secara matematis dapat ditulis menjadi I total 1 I total I1 I total sama dengan I1 sama dengan I2. Iya. 2. Berdasarkan simulasi PET untuk rangkaian hambatan seri, bagaimanakah hubungan nilai hambatan masing-masing lampu dengan nilai tegangannya? Jawab. Tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi, apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Secara matematis dapat ditulis menjadi P total sama dengan P1 plus P2. 3. Berdasarkan simulasi PET untuk rangkaian hambatan paralel, bagaimanakah hubungan nilai masing-masing lampu dengan nilai kuat arusnya? Kuat arus di masing-masing hambatan berbeda, karena terdapat percabangan kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 tidak akan sama. Alhasil kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Dapat ditulis I dot sama dengan I1 plus I2 plus I3. Ya, nomor 4. Berdasarkan simulasi PET untuk rangkaian hambatan paralel, bagaimanakah hubungan nilai hambatan masing-masing lampu dengan nilai tegangannya? Dapat dijawab. Besar tegangan pada masing-masing hambatan, pengganti adalah sama. Dalam paralel ini, nilai tegangannya sama besar dan dapat ditulis V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi, kesimpulan dari praktikum tentang rangkaian seri dan paralel adalah rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri, semua lampu bersusun berurutan. Pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan, maka aliran listrik akan berhenti dan semua lampu juga akan mati. Hal ini karena rangkaian menjadi tidak tertutup. Selain itu, nilai kuat arus pada masing-masing hambatan sama besar, karena aliran elektronnya akan melewati hambatan itu lagi. Di sisi lain, tegangan yang ada masing-masing hambatan berbeda, tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan sumber tegangan rangkaian paralel. Rangkaian dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan sumber tegangannya. Kemudian rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber listrik. Karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Masing-masing hambatan akan mendapatkan nilai tegangan yang sama. Hambatan total rangkaian paralel bernilai lebih kecil dari hambatan seri. Akibatnya arus total yang mengalir akan semakin besar. Ya, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.